sudah berdoa tadi, jadi tidak lagi saya berdoa karena Pak Ante sudah berdoa. Malam hari ini saya memberikan tema adalah iman yang tangguh. Kenapa saya sangat terberkati dengan kata tangguh? Jadi kita harus gigih. Monggo, Pak. Kalau kita mencari Monggo. kata tangguh, berarti kita menjadi orang yang tidak pelin-pelang dalam iman. Bapak Ibu, kalau kita melihat keadaan zaman atau keadaan di mana kita berada sekarang ini, Iya, Pak. maka sangat-sangat menyedihkan ketika kita melihat dilanda oleh virus corona. Maka kita Pak Tommy, bentar dulu, Pak Tommy. menghadapi Mohon, nah ya, terima kasih Pak Tommy. Tuhan berkati, silakan lanjut. ya. Jadi kita perlu tangguh, iman kita harus murni ketika kita menghadap Tuhan. Apalagi dalam situasi dan kondisi saat-saat ini. Kita saja harus pakai masker. Akhir-akhir ini dan segala macam, kita kemana-mana kita harus cuci tangan dan segala macam. Jadi iman kita juga harus tangguh. Di mana kita harus menunjukkan bahwa kita itu mempunyai Allah yang besar, kita itu mempunyai Allah yang hebat, kita itu mempunyai Allah segala sumber, segala sesuatu yang ada di bumi. Maka kita bersyukur. Maka untuk melandasi firman ini malam hari ini, mari kita membaca Alkitab kita di Daniel 3 ayat 17 dan 18. Ini adalah salah satu contoh yang mereka mempunyai iman kepada Tuhan yang tangguh tanpa ada duanya. Mereka mempunyai keyakinan yang begitu dahsyat dan hebat. Mari kita melihat Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, kita melihat dan Daniel dan teman-temannya, Sadra, Abednego, Mesak di sana, mereka mempunyai masalah besar. Ini masalah besar. Ini masalah yang sangat besar di mana dipertaruhkan nyawanya yang menjadi korban. Nyawanya yang menjadi korban untuk dibuang ke perapian. Tetapi inilah iman mereka. Inilah iman yang sejati kepada Tuhan. Meskipun mereka belum melihat bahwa Tuhan menolong mereka, tetapi mereka mempunyai keyakinan yang kokoh sehingga mereka tidak pernah menyangkal Tuhan. Tidak pernah menyangkal Allah, tidak pernah menduakan Tuhan. Meskipun mereka dalam pembuangan, dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan yang harusnya mereka itu ya udahlah saya menyerah dengan keadaan. Ini yang ada di depanku ini raja dunia ini. Kalau saya melawan berarti saya mati. Itu kan Bapak Ibu ya. Konsekuensinya adalah mereka mati. Mereka tidak akan bisa melihat lagi matahari pagi, besok hari. Karena mereka melawan tinta raja untuk menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Nah, keadaan kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita sedang terjepit, mungkin sedang kita terhimpit, mungkin kita sedang dalam goncangan masalah besar. Tetapi percayalah ketika kita menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Akan memampukan kita melewati hari-hari hidup ini. Coba kita melihat nanti kalau Bapak Ibu membaca keseluruhan ayat ini sangat-sangat luar biasa iman Sadra, Mesak, dan Abednego ini. Mereka mempunyai iman yang kokoh. Coba bayangkan orang yang membuang mereka ke dalam perapian saja, mati Bapak Ibu. Coba bayangkan. Bagaimana orang yang dilempar ke dalam? Apakah tidak hangus badannya? Apakah dia tidak menjadi debu atau abu karena kebakar? Tapi Alkitab sangat jelas memberikan gambaran kepada kita. Bahwa jangankan baju mereka terbakar. Rambut mereka pun tidak ada yang hilang. Itulah kekuasaan Tuhan. Itulah kedaulatan Tuhan. Jadi apapun kondisi hidupnya, apapun masalah hidupnya, apapun problema hidupnya, tetaplah percaya bahwa jalan-jalan Tuhan adalah jalan damai sejahtera. Jalan-jalan Tuhan adalah jalan sukacita. Jalan-jalan Tuhan penuh dengan pengharapan.
Mungkin orang berkata waktu itu, ya udahlah Sadrak Mesak Abednego, udahlah menyerah aja, sembah itu. Biar kamu bisa diampuni oleh raja. Tetapi mereka mempunyai keyakinan yang kokoh. Coba perhatikan ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja, jika Allah yang mereka gantungkan kepercayaan yang mereka sembah, mereka berikan hormat, tidak menolong mereka, ini yang hebat. Yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, perhatikan Bapak Ibu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui. Nah ini ada iman yang konsisten di sini Bapak Ibu. Ada iman mereka konsisten kepada Tuhan. Oh tetapi banyak juga anak-anak Tuhan. Karena tidak mengalami pertolongan Tuhan di saat-saat hidupnya sedang hancur. Di saat-saat sedang masalah. Aduh aku kecewa dengan Tuhan. Tuhan tidak adil dengan saya. Saya sudah memberikan loh persembahan besar. Saya loh sudah memberikan ini itu. Tapi kok Tuhan tidak dengarkan doa saya ya? Kok Tuhan tidak perhatikan saya ya? Tapi perhatikan mereka ini Bapak Ibu. Mereka bukan hanya memberikan uang kepada Tuhan. Mereka memberikan seluruh kehidupannya. Kematian ini yang menanti mereka Bapak Ibu. Tetapi mereka tetap berkata, ya Rajaku, lihat. Kami tidak akan menyembah patung itu. Karena kenapa? Karena kuasa Tuhanku itu lebih hebat. Kalau kita sakit penyakit, iman yang benar itu bukan hanya ketika kita disembuhkan. Tetapi iman yang benar itu ketika kita tidak disembuhkan juga, kita percaya kepada Tuhan. Bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Mungkin kita berhadapan dengan orang-orang yang mengecewakan. Mungkin kita berhadapan bukan dengan perapian yang besar saat ini. Tetapi kita berhadapan dengan virus yang ada saat ini. Mari kita mempunyai iman yang tangguh. Bahwa percaya Tuhan itu mampu memelihara kita. Dia adalah gembala yang baik. Kalau gembala yang baik, pasti dia akan pelihara kita dengan kasih setia Tuhan. Jadi tidak usah kita mencari pembelaan diri di hadapan manusia. Ketika kita mencari pembelaan diri di hadapan manusia, kita itu sebenarnya anak Tuhan atau anak siapa? Kok kita lebih membela diri, mencari muka di hadapan manusia, mencari nama di hadapan manusia. Tetapi kita itu hanya sama di hadapan Tuhan. Tidak ada bedanya di hadapan Tuhan. Orang boleh mengecewakan kita. Orang boleh berkata yang jelek tentang kita. Orang boleh menghina kita. Tetapi jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan sekarang bukan saya. Kita meneliti. Kita sulit membedakan mana domba, mana serigala sekarang. Terkadang domba dibungkus oleh serigala gitu ya. Jadi iman itu harus bertumbuh kepada Tuhan. Supaya kita tidak kecewa. Amin. Mereka bisa kecewa Bapak Ibu. Mereka bisa saja menyalahkan Tuhan. Tuhan, kok aku mengikut Tuhan, kok begini banget sih keadaanku? Kok aku begini banget sih Tuhan? Ini Tuhan tidak adil. Kenapa aku harus dilempar ke perapian? Mereka kan belum melihat pertolongan Tuhan pada saat itu kan Bapak Ibu. Belum kan? Bahwa nanti kalau mereka udah dilempar ke dalam perapian itu, mereka ditolong Tuhan. Tapi iman mereka berkata, ya Rajaku, sekalipun bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku itu. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Loh, sekarang anak-anak Tuhan lebih banyak loh. Gara-gara digoyangkan kepercayaannya, goyang juga. Hilang juga dari peradaban Tuhan. Tapi Tuhan itu sangat dahsyat mengasihi kita. Maka di akhir zaman ini, kita harus mempunyai iman yang konsisten. Amin Bapak Ibu. Maksud saya begini, itu yang pertama. Kita harus mempunyai iman yang konsisten. Baik dalam baik buruk hidup kita, kita tetap pegang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena hanya dialah jaminan hidup yang kekal bagi kita. Hanya dialah jaminan yang memberikan kita sukacita. Hanya dialah Bapa yang mengerti kita. Jangan pelin-pelan gitu loh Bapak Ibu. Kita mempunyai iman itu harus kokoh. Harus dibangun di atas dasar firman. Harus dibangun di atas dasar iman yang benar. Jangan beriman seperti kerupuk. Disiram air langsung loyo. Tetapi kita beriman seperti batu karang yang teguh. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, di atas batu karang yang teguh ini aku akan mendirikan jemaat.
Bagaimana Tuhan mau mendirikan jemaat yang bagi kita semua. Kita ini adalah pilihan Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita aja mempunyai iman seperti kerupuk yang dimana dihancurkan langsung hancur. Tapi coba kita beriman, kita bangun dasar yang benar. Kita beriman kepada Tuhan. Tidak usah takut, kata Alkitab. Pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Mereka dilempar ke dalam perapian itu. Tetapi ada malaikat Tuhan yang menolong mereka. Percayalah, di saat hidup Bapak Ibu sedang gundah gulana, sedang mengalami masalah berat, sedang mengalami segala macam lah dalam hidup ini. Tuhan sedang memperhatikan kita. Sebab Allah yang kita sembah itu Allah yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Manusia boleh terlelap, manusia boleh tertidur. Tetapi Tuhan yang Bapak Ibu sembah tidak pernah tertidur. Amin. Dia mampu menyelesaikan masalah mereka di dalam perapian. Biarlah melalui iman kita dunia tahu. Nanti kalau kita melihat keseluruhan teks-teks itu Bapak Ibu, dengan iman Sadra, Mesak, dan Abednego, raja itu memuliakan Tuhan kan Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini anak Tuhan, orang bertemu dengan kita, wah saya Kristen, saya orang percaya, tetapi tidak mencerminkan karakter orang percaya. Tidak mencerminkan karakter Tuhan. Tidak mencerminkan apa yang kita pelajari dalam firman. Tidak mencerminkan bahwa kita itu setiap hari ikut Zoom, setiap hari dengan firman Tuhan, tetapi tidak mencerminkan apa yang kita dengar sebagai anak Tuhan. Yang kita cerminkan adalah dunia. Kan Bapak Ibu? Tetapi kita mempunyai iman yang tanggung. Yang pertama tadi saya bilang kita harus ada konsisten. Jangan musiman iman kita. Jangan sampai kita terlena gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti Sadra Abednego ini. Mereka mempunyai keyakinan yang kokoh. Nah coba ya Bapak Ibu ya. Gara-gara mereka itu Raja Nebukadnezar sangat kagum dengan iman mereka. Kita lihat ayat yang ke-28. Saya membacakannya ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadra, Mesak, dan Abednego. Kenapa ini bisa terpuji? Karena orang-orang itu mempunyai iman yang tangguh. Yang pertama mereka konsisten. Tidak hanya ketika menerima berkat beriman. Di saat juga semua tutup, pintu tertutup. Dia beriman kepada Tuhan. Makanya orang yang melihatnya sangat terberkati dengan imannya. Maka kalau kita ketemu dengan orang tidak terberkati dengan kehadiran kita, perlu dipertanyakan iman kita kepada Tuhan. Kalau kerjaan kita tiap hari maki, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dari mulut kita, sebelum ini, makanya dia bilang, ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar tinta raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ini jelas Bapak Ibu. Allah itu adalah Allah Israel, hanya satu. Kita jangan bilang begini, soalnya sekarang ada doktrin bahwa semua agama bisa masuk surga. Itu salah Bapak Ibu. Kalau semua agama masuk surga, maka kita tidak perlu percaya kepada Yesus. Kita bisa masuk surga. Memang benar, semua agama mengajarkan kebaikan. Tetapi tidak semua agama mengajarkan kebenaran. Harus dicatat dalam hati Bapak Ibu. Bahwa tidak semua agama itu mengajarkan kebenaran. Apakah agama mengajarkan semua kebaikan? Ya. Tetapi apakah agama mengajarkan semua kebenaran? Tidak. Tidak Bapak Ibu. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa memilah, harus bisa mempunyai iman bahwa hanya satu yang benar. Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Dan buatlah orang melihat Yesus yang ada yang besar dalam hidup saudara dan saya. Dalam perjalanan hidup kita. Supaya mereka melihat, wow, Pak Andre itu penuh sekali kemuliaan. Pak Hari itu penuh kemuliaan. Wah, tidak sia-sia mereka mengikut Tuhan. Tidak sia-sia mereka percaya kepada Tuhan. Tidak sia-sia mereka berdoa setiap hari. Tujuan kita memuji Tuhan supaya kita mengalami perubahan hidup. Iman kita harus tangguh, konsisten.
ayat 29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bangsa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal loh Bapak Ibu. Coba bayangkan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka menaruh keyakinan penuh kepada Tuhan tanpa ada keraguan sedikit pun. Maka dalam pengiringan kita dengan Tuhan, jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Jangan ragu akan masa depan kita. Makanya cukup jelas Alkitab mengatakan, janganlah kamu khawatir. Sebab ketika kita khawatir, kita juga tidak bisa menambahkan, toh kata Alkitab. Dan kita juga tidak bisa menguranginya. Maka dari itu bergantunglah penuh kepada Tuhan. Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Yang berikut Bapak Ibu. Iman berarti itu dasar dari pengharapan kita, bukan? Iya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat Ibrani 11. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sadrak, Mesak, Abednego waktu mereka mengalami pembuangan di perapian itu, mereka hanya menaruh harapan kepada satu, kepada Tuhan saja. Lah banyak kita anak-anak Tuhan ini, mohon maaf ini ya, kita terkadang menggantungkan harapan kita kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Jadi gantungkanlah iman kita kepada Tuhan. Ketika kita beriman kepada Tuhan, percayalah dari mana saja Tuhan mampu menolong kita. Benar ya? Pengharapan. Jadi ketika kita mempunyai iman yang tangguh, jangan kita menjadi orang yang menceleng-menceleng. Makanya jelas Alkitab berkata, kalau kita mau berjalan, ya hendaklah kita, kalau kita lurus-lurus gitu ya. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Iman yang benar itu harus tetap fokus kepada Yesus Kristus. Konsisten dan fokus kepada iman kepada Yesus Kristus. Mungkin saudara dan saya belum melihat mujizat Tuhan terjadi. Mungkin saudara dan saya belum melihat wow hal yang besar terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah ketika kita semakin hari semakin berdoa, semakin hari semakin membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan pasti menolong dan memampukan kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Pengharapan kita itu tidak pernah mengecewakan. Tidak ada yang mengecewakan ketika kita mengikut Tuhan. Karena janji Tuhan itu adalah sorga Bapak Ibu. Bukan hal-hal yang lain Bapak Ibu. Yesus berani meninggalkan suasana yang begitu nyaman kalau kita melihat Filipi 2. Hanya demi Bapak Ibu Saudara dan saya. Berarti nyawa Bapak Ibu Saudara dan saya itu berharga. Makanya punya iman, pengharapan harus fokus. Jangan fokuskan kepada manusia. Kalau kita beriman dan kita mengandalkan manusia, kita akan menjadi kecewa. Punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Jangan sampai tidak ada. Jadi kita harus mempunyai pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mempunyai pengharapan yang tanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ketika kita beriman, ya mungkin kita belum melihat. Tetapi Tuhan pasti menolong. Abraham itu adalah salah satu pribadi yang begitu beriman kepada Tuhan. Dia belum melihat anak domba di sana. Tetapi dia sudah disampaikan pesan kepada bujangnya atau kepada orang yang mengikuti dia. Tunggu kami di sini. Dia tidak memakai kata jamak di sana. Dia nggak bilang sama bujangnya, tunggu saya di sini ya. Enggak. Tetapi jelas Alkitab bilang, tunggu kami di sini. Kami akan kembali. Itu beriman Bapak Ibu. Dia belum melihat. Orang jelas kata Alkitab, anaknya yang dipotong. Tetapi dia pakai kata, tunggu kami di sini. Kenapa?
Karena dia meyakini bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara yang di luar nalar manusia. Di luar rencana manusia. Di luar pikiran manusia. Itulah Allah yang kita sembah. Amin. Jadi jangan meragukan kuasa Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan. Dalam kondisi hidup enak tidak enak. Tetap harus beriman kepada Tuhan. Jangan juga kita beriman tetapi dosa tetap jalan. Jangan. Jelas Alkitab berkata, pasti dosa dihukum oleh Tuhan. Jadi kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Perkara-perkara yang ada di muka bumi ini Tuhan mampu selesaikan. Mari Bapak Ibu, adakah yang bisa membantu saya membaca dalam Alkitab? Habakuk 3 ayat 17, 18, dan 19. Berapa tadi? Habakuk pasal 3 ayat 17, 18, dan 19. Habakuk berapa? Pasal 3. Enggak, Habakuk berapa? Habakuk pasal 3 ayat 17, 18, 19. Kurang jelas. Habakuk pasal 3. Pasal 3 ayat 17, ayat 17. 18, 19. Ayat 17 sampai 18 ya. 19. Ya. Baik, begini firman Tuhan ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat terakhir. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Mungkin keadaan kita tidak seindah yang kita bayangkan. Mungkin pengharapan kita tidak terjadi. Mungkin yang kita rencanakan tidak terjadi dan tidak terlaksana. Jangan goyang imannya kepada Tuhan. Jelas kata Alkitab, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, ayat 18. Namun, aku bersorak-sorai dalam siapa? Dalam Tuhan. Jelas kata Alkitab. Saya bilang tadi mungkin kita hari ini belum melihat hal yang besar. Tetapi tetaplah bersorak-sorai di dalam Tuhan. Maksudnya begini, tetaplah mempunyai sukacita yang besar di dalam hidup ini sekalipun keadaanmu, keadaan saya tidak baik-baik saja. Amin Bapak Ibu ya. Bersorak-sorai loh. Bersorak-sorai. Baru dikatakan apa? Beria-ria. Tahu beria-ria ya Bapak ya, Ibu ya? Hatinya sangat berbunga-bunga. Dia ada sukacita besar. Dia ada damai sejahtera yang besar. Sebab apa? Ayat 19 berkata apa? Allah Tuhanku itu kekuatan kita. Karena kenapa? Karena Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Dan dia pasti akan membawa kita ke rumput yang berumput hijau. Ke padang yang berumput hijau. Amin. Jadi iman yang tangguh, yang pertama kita harus konsisten. Kita harus fokus. Dan yang terakhir, dalam iman yang tangguh, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan kecewa dengan keadaan hidup Bapak Ibu. Kiranya firman malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi sumber penghiburan bagi kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah kami alami. Kiranya Tuhan terus mengasihi kami dan memberikan kami iman dan meneguhkan kami semua, memampukan kami melewati badai hidup kami sehingga kami mampu menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan segala syukur kami. Haleluya. Amin.
Amin. Pak Andre, Pak Haleluya. Hari, saya izin like duluan ya. Ada Baik, kegiatan. terima kasih. Oke, Tuhan memberkati. Shalom. Baik. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya shalom ya. Sorry ya. Nanti lain waktu Salam pasti. ya, salam. Ya. Baik, baik Bapak Ibu. Hamba Tuannya duluan berangkat ke bahwa beliau ada kegiatan di jemaatnya. Dia memberikan waktu kepada kita untuk memberitakan firman Tuhan. Aduh, kemana nih Bapak Pendeta Tommy ini? Mana Bapak Pendeta Tommy? Keluar lagi, kepental sinyal kalian. Baik Bapak Ibu, firman yang kita dengarkan, teguhkanlah hatimu. Jadi firman yang diberikan oleh Pak Efrianto tadi sangat diberkati. Bagaimana cara kita untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan yang benar. Jadi Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita di sini semua adalah pilihan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan lanjutkan doa syafaat. Sebelumnya kita akan mendengarkan satu pujian. Kita bawakan satu pujian, tapi ini pujiannya tidak di-share ya, cuman satu pujian saja, ngikutin aja. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.